Shalom adik-adik yang terkasih. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di ibadah sekolah minggu walaupun melalui channel YouTube Sekolah Minggu Bukit Sion. Sebelumnya Tante Osin mau tanya dulu kabar adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik yang di Huta Galung? Halo adik-adik yang di Huta Galung, apa kabar? Iya, pasti semuanya sehat. Halo adik-adik yang di Bukit Sion, apa kabar? Iya, pasti juga sehat. Tante berharap dan Om berharap kita semua dalam keadaan sehat. Yuk sama-sama yuk berdiri memuji Tuhan. Kita bernyanyi Tua Gapat, apa kabar? Ayo dengan semangat, gerakan badannya ya. Katakan Tua Gapat, apa kabar? Tua Gapat, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Kita berkumpul rame-rame, puji nama Tuhan. Tua Gapat, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Kuberikan senyum manis padamu, senyum paling kece. Siap-siap lompat. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, senyum paling kece. Lompat lebih semangat. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Anak Tuhan, oke. Ayo adik-adik, masih kurang semangat. Coba semuanya harus berdiri. Kita ulangi lagunya ya. Ayo, Tua Gapat, apa kabar? Tua Gapat, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Kita berkumpul rame-rame, puji nama Tuhan. Tua Gapat, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Kuberikan senyum manis padamu, senyum paling kece. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, senyum paling kece. Lompat lagi, lompat ke kiri, lompat ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Anak Tuhan oke, anak Tuhan oke, anak Tuhan oke. Iya, anak Tuhan oke. Baiklah adik-adik yang manis, saatnya kita akan berdoa. Nanti doanya dipimpin oleh Om Yogi. Tetapi adik-adik, kita bernyanyi dulu satu lagu, Bapa Engkau Baik. Yuk sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Sama-sama katakan, Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta
Mari kita berdoa, adik-adik semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan pada hari ini, kami akan memulai ibadah kami. Biarpun ibadah kami dilakukan secara online, biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus berkati Om dan Tante yang melayani hari ini, juga kami anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan hari ini. Biarlah kiranya sepanjang ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ingat nggak cerita Daud mengalahkan Goliat? Om dan Tante ingat nggak? Ingat Ya, dong. Iya, pasti ingat. Pasti adik-adik juga ingat yang di rumah, yang di Huta Galung, yang di Bukit Sion, pasti ingat cerita sekolah minggu. Pesannya dari cerita itu adik-adik, kita harus berseru pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan. Maka kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan, khususnya untuk keadaan saat ini juga adik-adik. Kalau saat ini kita sedang kesulitan, kemana-mana nggak bisa, terbatas kegiatan kita, adik-adik pasti bisa. Adik-adik pasti dimampukan kalau adik-adik berseru, minta tolong pada Tuhan supaya kalian tetap dihibur, tetap sukacita. Oke adik-adik, yuk sama-sama memuji Tuhan. Katakan, Goliat datang dengan membawa pedang, tetapi Daud datang demi nama Tuhan. Ayo gerakan badannya ya adik-adik. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengailan-ilannya, Goliat mati bersorak victory. Sekali lagi lebih semangat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengailan-ilannya, Goliat mati bersorak victory. Oke adik-adik, duduk kembali ya. Siapkan persembahannya. Kita nyanyi satu pujian nanti, senang-senang memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya adik-adik kita berdoa, dipimpin oleh Tante Sagala. Baik adik-adik, sebelum berdoa, Tante minta lipat persembahannya dengan baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mengumpulkan persembahan, biar persembahan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik, yuk dengan sukacita sambil kumpulkan persembahan, katakan senang-senang untuk memuji Tuhan. Semangat ya adik-adik. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukkan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukkan tangan. Janganlah malu, janganlah malas. Tuhan Yesus layak dipuji, seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Ayo sekali lagi adik-adik semua berdiri, katakan senang-senang memuji Tuhan. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukkan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukkan tangan. Janganlah malu, janganlah malas. Tuhan Yesus layak dipuji, seperti Daud melompat-lompat, menari-nari. Seperti siapa?
Adik-adik, yuk duduk kembali. Saatnya kita siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengan sikap doa adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Sama-sama yuk memuji Tuhan, katakan, Yesus sayang padaku. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapa sehingga firman ini bisa tertanam di hati kami dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini Tante akan menceritakan firman Tuhan bagaimana kita meminta dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwasanya setiap yang kita minta pada Tuhan pasti Tuhan akan berikan. Bagaimana ceritanya? Ini dia. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya saat ini untuk firman Tuhan kita yaitu Jubah Tuhan Yesus yang diambil dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan bersama dengan murid-muridnya. Orang banyak juga mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit dan melakukan banyak mukjizat. Di antara orang-orang tersebut ada seorang perempuan yang juga mengikuti Tuhan Yesus. Siapa dia adik-adik? Yuk, mari kita lihat ya. Dia adalah seorang perempuan yang sudah lama sekali menderita sakit pendarahan. Dia sudah mengalami sakit ini sudah 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, tetapi dia tidak sembuh. Dia habiskan uangnya supaya dia bisa sembuh, tetapi itu pun tidak terjadi. Nah, saat ini dia mengharapkan sekali supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dia ingin disembuhkan Tuhan Yesus, tapi tidak bisa mendekat karena banyaknya orang tadi adik-adik. Lalu dia berkata di dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan itu berkata di dalam hatinya dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan. Lalu perempuan itu berusaha adik-adik mendekat dan berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus. Dia jamah Tuhan Yesus dan ternyata apa yang terjadi adik-adik? Mukjizat terjadi. Sakit pendarahan perempuan itu hilang seketika dan perempuan itu telah sembuh. Dan kalian tahu adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwasanya ada orang yang sedang memegang jubahnya. Lalu Tuhan Yesus bertanya, siapa yang memegang jubahku?
Lalu murid-muridnya menjawab, adik-adik, Tuhan, di sini banyak orang berdesakan. Pastilah jubah Tuhan Yesus tersenggol atau terjamah dengan yang lain. Tapi Tuhan Yesus mengetahui ada seseorang yang menjamah jubahnya dengan iman. Lalu Tuhan Yesus tetap bertanya, siapa yang memegang jubahku? Kata Tuhan Yesus. Lalu perempuan itu menjadi takut dan gemetar, lalu tersungkur di depan Tuhan Yesus. Perempuan itu memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa dia menjadi sembuh karena menjamah jubah Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Tuhan Yesus berkata juga, dan sembuhlah penyakitmu. Kemudian perempuan ini pergi dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita lihat bagaimana perempuan yang tadinya mengalami sakit yang sudah lama, selama 12 tahun. Dia menunggu, berharap dengan penuh iman. Dia percaya dan yakin bahwa di saat dia minta, di saat dia berpengharapan, Tuhan pasti akan memberikannya. Nah, begitu juga kita adik-adik. Jangan putus asa. Tetap apa yang ada di hati kita, mintalah kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti akan kabulkan. Demikian firman Tuhan saat ini adik-adik. Firman Tuhan, ayat hafalan kita saat ini, kita angkat dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mari kita sama-sama membaca bersama-sama ya. Lihat layar kameranya. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tante berharap melalui firman ini, adik-adik sekolah minggu dimanapun kamu berada, tetap selalu berpengharapan, selalu andalkan Tuhan. Apapun yang kamu inginkan, tetap katakan pada Tuhan. Yakin dan percaya dan imani, Tuhan pasti akan mengabulkan indah pada waktunya. Nah, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan, firman ini tertanam di hati kami. Kami seluruh anak-anak sekolah minggu dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati tumbuh kembang mereka. Biarlah Tuhan mereka semakin taat. Mereka semakin semangat beribadah, berdoa, mengucap syukur, walaupun
masih beribadah di rumah. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Tetapi semuanya bangkit berdiri. Dengan sikap doa kembali adik-adik kita bernyanyi satu lagu Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan Tante, kiranya adik-adik tetap semangat ya. Selalu menjaga kesehatan. Kemanapun pergi, tetap memakai masker dan juga selalu mengikuti protokol kesehatan. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa semua, tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, ibadah hari ini telah selesai. Kiranya Bapa ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa buat adik-adik kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan. Berikanlah mereka semangat yang baru Bapa. Buat firman yang sudah didengar adik-adik, kiranya itu tertanam di hati adik-adik dan bisa melaksanakannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini kami semua, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Surga
Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.